اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pelajaran pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi kesalahan di dalam salat. Di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sebutkan pembahasan terkait dengan duduk tasyahud akhir dan doa tasyahud serta salawat dan juga salam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, perlu diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum tasyahud akhir, doa tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Apa hukumnya di dalam salat? Nah, dan ini ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Nah, pendapat Imam Malik dalam satu riwayat, juga Imam Az-Zuhri, An-Nakhai, Al-Auza'i dan selainnya, ya, dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat bahwa tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir ini bukanlah suatu kewajiban. Nah, ini hanya sunnah saja. Ya, mereka berdalil dengan hadits idza qa'ada al-imamu fi akhir salati thumma ahdatsa qabla an yatashahhada faqad tamma salatuhu. Apabila seorang imam duduk di akhir salatnya lalu dia berhadas sebelum membaca tasyahud, maka salatnya telah sempurna. Ya, hadits ini menyebutkan kalau ada orang berhadas padahal dia belum sempat membaca tasyahud, maka salatnya telah sempurna, menunjukkan bahwa tasyahud itu bukan kewajiban. Andaikan kewajiban, maka dia tidak dikatakan sah. Nah, akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan haditsnya adalah hadits yang dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dan dia ini dihukumi sebagai dhaiful hadits. Ya, sehingga hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis yang lemah. Nah, hadisnya tidak sahih. Ya, bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menerangkan bahwa hadis ini lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Nah, dan juga beliau sebutkan ada ittirab di dalam sanadnya, ada kegoncangan, ya. Rawi yang bernama Bakar bin Sawadah itu juga tidak mendengar dari Abdullah ibnu Amr, sehingga ada inqita', ada keterputusan di dalam sanadnya. Nah, sehingga pendapat ini tentunya adalah pendapat yang lemah, yang mengatakan tidak wajibnya tasyahud akhir atau duduk tasyahud akhir. Iya. Nah, pendapat yang lain, dan ini diriwayatkan atau pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan selainnya, bahwasanya membaca tasyahud katanya adalah wajib. Adapun, ya, nah, kata beliau duduk dalam tasyahud akhir itu adalah wajib, sementara membaca tasyahudnya itu tidak wajib. Duduknya wajib, sementara bacaannya tidak wajib. Ini pendapatnya Abu Hanifah berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, ya, dikatakan bahwa idza jalasa miqdaru tasyahudi thumma ahdatsa faqad tammat salatuhu. Apabila dia duduk seukuran waktu membaca tasyahud, kemudian dia berhadas, maka salatnya telah sempurna. Ini dalil oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi hadits ini juga tidak sahih. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa hadits ini tidak sahih. Nah, dan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga melemahkan hadits tersebut. Ya.
Maka pendapat ini, ya dua pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Dan yang kuat, wallahu taala alam, bahwa membaca tasyahud dan duduk tasyahud akhir ini adalah wajib di dalam salat. Ya, dan bahkan dia adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sebagaimana ini pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawai dan Imam Daud Al-Zahiri. Ya. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Al-Imam Ad-Daruqutni. Naam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrada at-tasyahhud, assalamu 'ala Allahi, assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Mas'ud bahwa dulu sebelum diwajibkan tasyahud, yang menunjukkan bahwa tasyahud itu wajib. Nah, sebelum diwajibkan tasyahud, kata Ibnu Mas'ud, kami mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Ini bacaan sahabat dulu sebelum ada kewajiban tasyahud, yaitu membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Mereka membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Maka Rasulullah bersabda, menegur para sahabat, la taqulu hakadha, jangan kalian berkata seperti itu. Fa innallaha huwas salam, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai akhir. Nah, dari sini perintah Nabi SAW qulu ini menunjukkan kewajiban. Dan juga ucapan Ibnu Mas'ud qabla an yufrada tasyahud ini juga menunjukkan kewajibannya. Walaupun ada kritikan sebagian ulama terkait dengan qabla an yufrada, lafaz ini sebelum diwajibkannya tasyahud, nah itu dianggap syadz oleh sebagian ulama sebab Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah bersendirian di dalam meriwayatkannya. Ya, sementara riwayat ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, tetapi tidak ada tambahan qabla ayyufradu alaikum, sehingga dihukumi syadz oleh sebagian ulama. Akan tetapi ya lafaz qulu ya ini menunjukkan perintah. Ada menunjukkan perintah, dan perintah itu asalnya adalah wajib. Dan juga ada riwayat yang mengatakan qulu fi kulli jalsatan atau fi kulli jalsatin at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ucapkanlah setiap kali duduk tasyahud, ya, yaitu at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, dalam riwayat Muslim, wa in kana indal qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu lillah. Dan apabila ya seseorang duduk, hendaknya awal kata yang dia ucapkan dalam salatnya adalah at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kewajibannya, dan ini menunjukkan bahwa tasyahud dan duduk tasyahud itu hukumnya adalah rukun salat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ya walaupun dalam hadis ini tidak ada riwayat yang menunjukkan tentang duduk tasyahudnya, ya, tapi bacaannya saja yang wajib, yang menjadi rukun salat. Adapun duduknya, kenapa kita katakan dia juga merupakan rukun salat? Sebab ya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab beliau, dalam kitabnya Al-Muhalla, bahwasanya apabila ya, membaca tasyahud itu diwajibkan di dalam sholat, maka duduk tasyahudnya juga adalah kewajiban. Ya, sebab kapan dia nanti membaca tasyahud? Ya, pada saat duduk tasyahud. Ya, dan tidak akan sempurna kewajiban membaca tasyahud kecuali dengan duduk tasyahud. Sehingga kaidah usulnya apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya juga menjadi wajib. Ya, dan ini yang ditegaskan pula oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Insaf, bahwa tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir adalah wajib. Ya, ini menunjukkan pendapat dari kalangan ulama Hanabilah rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum.
Ini terkait dengan tasyahud dan membaca duduk tasyahud dan membaca doa tasyahud. Ya. Hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. Apabila ditinggalkan, maka salatnya menjadi batal. Salatnya menjadi batal. Nah, sekarang terkait dengan lafaz tasyahud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi itu ada beberapa lafaz. Ada beberapa lafaz. Iya, kita bisa lihat dalam sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di situ beliau menyebutkan beberapa riwayat yang sahih terkait dengan lafaz tasyahud. Ya, di antaranya adalah tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Allamana Rasulullah SAW at-tasyahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Ya, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami satu surah di dalam Quran. Rasulullah mengajari kami tentang bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat di dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan lafadznya, lafadznya adalah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ lafaz tasyahudnya. Ini tasyahudnya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua ada tasyahudnya Ibnu Abbas. Tasyahudnya Ibnu Abbas juga sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami satu surat di dalam Al-Qur'an. Fakana yaqul, tasyahudnya berbunyi seperti ini. Berbeda dengan tadi. Lafaz tasyahudnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini mungkin yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai di situ. Itu lafaz tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas, riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita bawakan 3 lafaz tasyahud di sini, yaitu lafaz tasyahudnya Ibnu Umar. Lafaz tasyahudnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, di mana Ibnu Umar mengatakan dan membacakan lafaz tasyahud dari Nabi SAW dengan tasyahud yang berbeda dari sebelumnya, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada perbedaannya dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam lafaz Ibnu Mas'ud ada tambahan wahdahu la syarikalah. Dalam tasyahudnya Ibnu Mas'ud tidak ada tambahan wahdahu la syarikalah. Ini perbedaannya. Jelas ini? Baik, ini lafaz tasyahud, ya, yang sahih dari Nabi SAW, dan yang paling sahihnya dari lafaz tasyahud ini, ya, adalah lafaz tasyahudnya. Baik, nah, ternyata masih ada di sini, ya, tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari, ya, tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, kita bacakan aja dulu. Lafaz tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari, ya, dikatakan oleh beliau, idza kana indal qa'dah
falyakun min awwali qauli ahadikum. Apabila seorang duduk tasyahud, hendaknya perkataan yang pertama kali dia ucapkan adalah at-tahiyatut thayyibatu as-salawatu lillah. Nah, ini juga berbeda. At-tahiyatut thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seterusnya sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini lafaz tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kalau dalam riwayat Ibnu Umar bin Khattab, lafadznya berbeda lagi. Hanya perbedaannya itu di awal saja. Seterusnya itu sama. Kalau dalam Umar bin Khattab, tasyahudnya Umar bin Khattab, at-tahiyatu lillahi az-zakiyatut thayyibatu lillah. Awalnya begitu. Seterusnya sama. Nah, kalau dalam riwayat Aisyah juga beliau meriwayatkan tasyahud dengan lafaz tasyahud at-tahiyatut thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Ini lafaz tasyahudnya. Kemudian sama seperti seterusnya riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi ada 6 lafaz tasyahud ya dari apa yang disebutkan di sini. Dan kalau kita ditanya mana yang lebih utama, ya walaupun boleh saja ya mengucapkan tasyahud dalam 6 riwayat yang tadi kita sebutkan. Jadi ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada tasyahudnya Ibnu Umar, ada tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari, ada tasyahudnya Umar bin Khattab, dan ada tasyahudnya Aisyah. Ya, seorang kalau mengucapkan lafaz tasyahud dengan salah satu dari 6 ini, maka sah tasyahudnya. Iya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama dari lafaz tasyahud ini, ya para ulama rahimahumullahu taala ya mengatakan ya, dan ini terjadi ikhtilaf para ulama sebenarnya ya, tetapi pendapat yang rajih wallahu alam bahwa lafaz tasyahud yang paling utama adalah lafaz tasyahudnya Abdullahi ibnu Mas'ud. Nah, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang lebih utama. Yang kedua lebih utama setelahnya tasyahudnya Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kenapa riwayat Ibnu Mas'ud lebih diunggulkan, lebih diutamakan? Karena riwayat Ibnu Mas'ud itu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya tentunya kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini lebih kuat. Lafadznya sama, riwayatnya sama. Nah, sementara riwayat Ibnu Abbas itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibat ini hanya ada dalam riwayat Muslim. Hanya ada dalam riwayat Muslim. Walaupun sahih juga, tetapi kalau mau dilihat mana yang lebih unggul, mana yang lebih utama, salawatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Jelas ya? Nah, ini wallahu taala a'lamu bisawab. Baik, kemudian ulama mengkritik ikhwani fiddin terkait dengan tambahan wahdahu la syarikalah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar tadi. Iya, tambahan wahdahu la syarikalah. Iya. Tambahan wahdahu la syarikalah ini dinilai tambahan yang keliru dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tambahan dalam salawat membaca dalam tasyahud membaca wahdahu la syarikalah ini tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah. Sehingga dalam tasyahud tidak ada ucapan wahdahu la syarikalah. Jadi ketika membaca tasyahudnya asyhadu an la ilaha illallah langsung wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dalam Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau dalam Ibnu Abbas wahdahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada pakai abduhu wa rasuluh. Yang abduhu wa rasuluh itu dalam tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, sementara Muhammadar Rasulullah itu dalam tasyahudnya Ibnu Abbas. Jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Nah,
Karena lafaz riwayat ini ya termasuk dari kekeliruan ketika seseorang menggabung-gabung lafaz tasyahud. Ini keliru. Ya. Harusnya dia ambil salah satu riwayat tadi. Kalau dia mau selang-seling boleh, tidak masalah. Kadang pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud, kadang pakai tasyahudnya Ibnu Abbas, silahkan. Tetapi kalau dia gabung, ini keliru. Nah, kalau dalam tasyahudnya Ibnu Mas'ud tadi, ingat ketika membaca syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kata abduhu wa rasuluhnya. Jelas? Kalau dalam tasyahudnya Ibnu Abbas, itu yang tadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, ini dalam syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak pakai abduhu wa rasuluh, tapi langsung Muhammadan Rasulullah. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini lafaz tasyahud yang disebutkan. Kemudian tadi sudah kita ingatkan bahwa lafaz wahdahu la syarikalah, sekali lagi, lafaz wahdahu la syarikalah ini riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang lemah sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa disukai bagi seseorang, disyariatkan bagi seseorang di dalam doa tasyahud ini, ya, dia melantunkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat bagus kata beliau kalau dia selang-seling dalam lafaz tasyahudnya, artinya kadang ini kadang itu. Nah, dan selang-seling seperti ini ada fungsinya, ada faidahnya. Faidahnya apa? Supaya orang itu lebih khusyuk di dalam sholat. Supaya lebih khusyuk dalam sholat. Artinya begini, terkadang bacaan sholat itu, ya, karena mungkin terlalu seringnya kita baca, terkadang kita baca tanpa kita sadar membacanya. Betul enggak? Ya kan? Nah, tapi kalau kita baca selang-seling, ya, misalnya kita kadang baca lafaz tasyahudnya Ibnu Mas'ud, kadang tasyahudnya Ibnu Abbas, itu lebih mentambih kita, lebih mengingatkan kita, lebih menyadarkan kita dalam bacaan kita. Oh, ini saya sedang membaca tasyahudnya Ibnu Abbas ini, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Nah, ketika kita membaca tasyahudnya Ibnu Mas'ud, nah, kita juga tertanbih di situ. Kita menjadi sadar dengan bacaan kita. Oh, sekarang saya membaca tasyahudnya siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, itu fungsinya. Nah, sama seperti doa-doa ketika mau ruku, sujud, ya kan? Ada beberapa lafaz kan? Kalau orang biasa membaca subhana rabbiyal azim saja atau subhana rabbiyal a'la saja, ya walaupun boleh dia rutinkan itu, tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau dia baca selang-seling, kadang baca itu, kadang subuhun kudus, kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya kan? Nah, ini lebih bagus supaya lebih mentanbih dia di dalam sholat. Supaya apa? Lebih khusyuk nantinya. Kalau dia selang-seling, ya kan? Nah, itu kiat yang disebutkan oleh sebagian ulama supaya seseorang itu lebih apa? Lebih khusyuk di dalam salatnya. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini, ya, beliau juga menyebutkan tentang perselisihan ulama terkait dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dalam lafaz tasyahud. Ya, yakni sebagian ulama dan itu syah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengganti lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi dengan assalamu alan nabi. Tidak pakai alaika, tapi langsung alan nabi. Tidak pakai alaika ayyuha. Jelas? Dan itu sahih dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga didukung dalam riwayat Imam Abdul Razzaq. Beliau berijtihad, Ibnu Mas'ud berijtihad bahwasanya lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi itu diucapkan pada saat Nabi masih hidup. Nah, sementara ketika Nabi sudah meninggal, maka lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi. Paham ini? Assalamu alan nabi wa rahmatullah dan seterusnya sama. Nah,
Ini ijtihadnya sahabat Ibnu Mas'ud, dan pendapat ini dikuatkan oleh para ulama. Sebagian ulama di antara yang menguatkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Beliau merajihkan pendapat assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jelas ini? Nah, tetapi pendapat ini diselisihi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' pada jilid 3 halaman 209, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau membantah pendapat Syekh Al-Albani tadi. Ya, beliau tetap merajihkan bahwa yang diucapkan tetap assalamu alayka ayyuhan nabi walaupun nabi sudah meninggal. Ya, kenapa? Ya, pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu ijtihadnya beliau. Berarti ucapannya sahabat. Ucapan sahabat, ya, menurut pendapat yang terkuat dari pendapat ulama, dia hujjah kalau tidak ada yang menyelisihinya. Tapi kalau ada yang menyelisihinya, maka ucapan sahabat bukan hujjah di situ. Ini dalam pembahasan usul, ya. Nah, taib. Dan ternyata, ya, Ibnu Mas'ud di sini diselisihi oleh orang yang lebih utama daripada beliau. Yang lebih utama daripada beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentunya Umar lebih utama daripada Ibnu Mas'ud. Ya, karena ulama sepakat bahwasanya umat yang terutama, umat yang paling afdal setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Itu tidak ada keraguan. Nah, Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, Nabi tentunya sudah meninggal. Beliau berkhutbah di atas mimbar mengajari para sahabat lafaz tasyahud, dan Umar membaca di hadapan para sahabat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu yang dibaca oleh Umar, disaksikan oleh sahabat, dan sahabat ketika itu diam. Menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat setuju dengan Umar bin Khattab bahwa lafadznya tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Jelas ini? Nah, maka ini hal yang pertama yang beliau sebutkan, bahwasanya Umar bin Khattab menyelisihi ijtihadnya siapa? Ibnu Mas'ud di sini. Ya. Ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Nah, beliau tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan assalamu alan nabi. Ya, kemudian juga lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi itulah lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga diajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Nabi tidak mengatakan kalau saya meninggal nanti ucapkan assalamu alan nabi. Nabi tidak berkata begitu. Dalam keadaan beliau tahu bahwa beliau akan meninggal. Dalam ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggal dan manusia juga akan meninggal. Artinya begini, andaikan disyariatkan mengucapkan assalamu alan nabi, pastilah Nabi akan ingatkan kepada Ibnu Mas'ud atau sahabat yang lain. Nabi akan ingatkan bahwa nanti kalau saya meninggal jangan lagi ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi ucapkan assalamu alan nabi. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tatkala Nabi tidak mengingatkan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi tetap dijaga. Sementara Ibnu Mas'ud di situ beliau berijtihad, dan ijtihadnya diselisihi oleh orang yang lebih utama dari beliau, yaitu Umar bin Khattab. Nah, sehingga yang benar di sini wallahu alam, dalam lafaz tasyahud tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Tetap membaca itu. Ya. Ya, walaupun ini ada ikhtilaf para ulama, bagi yang menguatkan pendapat assalamu alan nabi, maka itu pendapatnya. Dan apa yang tadi kita sebutkan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan juga Syekh At-Tuwaijiri, Hamud At-Tuwaijiri juga menguatkan pendapat assalamu alayka ayyuhan nabi. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari perkara yang diingatkan. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang diingatkan di sini dari kekeliruan dan kesalahan, menambah lafaz sayyidina dalam tasyahud dan salawat. Yani sebagian orang ketika tasyahud dia mengatakan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah.
Nah, ketika salawat juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kata sayyidnya, sayyidina. Nah, pertama ikhwani fiddin, kita tidak mengingkari bahwa Nabi itu adalah sayyid. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Kata Nabi, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Sayyid itu artinya penghulunya, pemimpinnya. Ya, anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan itu memang benar. Nabi SAW adalah sayyid kita. Nah, itu tidak keraguan, tidak ada keraguan. Akan tetapi yang diingkari oleh para ulama, kalau mengucapkan sayyidina dalam solat, ketika solat, dalam membaca tasyahud dan apa? Salawat. Ini yang diingkari oleh para ulama. Paham ini? Adapun ketika kita membaca salawat, bukan dalam solat, maka tidak masalah kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Dan itu saya sering membacanya ketika khutbah. Saya sering mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tidak ada masalah. Ya, apalagi ketika kaum muslimin terbiasa mengucapkan hal tersebut, ya kan? Yang masalah sebenarnya ketika itu diucapkan dalam solat. Itu yang masalah. Kenapa kalau bermasalah di dalam solat? Sebab ulama menegaskan solat itu sifatnya tauqifiyah. Lafaz-lafaz bacaannya itu harus ikut dengan dalil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Beda kalau kita bersalawat di luar solat. Kalau kita bersalawat di luar solat, tidak ada masalah. Kita tambahkan sayyidina, karena tidak ada aturan yang baku di situ. Tapi kalau dalam solat ada aturan tetapnya. Ada aturan tetapnya. Dan dari lafaz tasyahud yang tadi kita sebutkan, lafaz tasyahud yang disebutkan itu tidak ada lafaz ada tambahan sayyidina. Berarti sayyidina itu cuma tambahan dari orang, ya kan? Tidak ada dalam riwayat bahwa ada tambahan sayyidina dalam lafaz tasyahud. Tidak ada. Nah, itu hanya tambahan. Nah, tambahan ini adalah keliru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tambahannya adalah keliru. Jadi tidak ada pakai sayyidina. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang ulama dari madhab Syafi'i sendiri, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Imam besar dari madhab Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar ya pernah ditanya tentang menambah lafaz sayyidina ya di dalam salawat atau di dalam tasyahud. Ya. Apakah kita menambah lafaz sayyidina atau tidak menambah lafaz sayyidina? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menjawab. Kata beliau, "Na'am, al-ittiba atau ittiba'ul al-fadil ma'thurah arjah." Mengikuti lafaz yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu yang lebih diunggulkan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yakni tidak menambah lafaz sayyidina. Nah, kemudian kata beliau, wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu. Ada orang mengatakan, oh Nabi kan tidak mengucapkan sayyidina itu sebagai tawaduknya Nabi. Kata Ibnu Hajar, tidak begitu. Itu bukan bentuk tawadhu, enggak. Nah, sebab ini lafaz yang mesti diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Andaikan itu disyariatkan, tentu Nabi akan ucapkan. Ya kan? Tentu Nabi akan ucapkan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka sekali lagi dalam hal ini ya, dan ini yang pegang oleh para sahabat, para tabi'in, para salaf as-salihin, ya semua dari mereka ya tetap menggunakan tidak menggunakan lafaz sayyidina, tidak menggunakan lafaz sayyidina. Bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu taala ya, beliau dalam khutbah kitabnya beliau tidak mengatakan sayyidina, tapi beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Imam Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i sendiri. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga wallahu alam ketika menambah lafaz sayyidina dalam salawat atau dalam tasyahud ketika salat ini keliru.
Ini keliru. Adapun membaca salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika di luar sholat, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh-boleh saja. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga disebutkan dan diingatkan di sini oleh para ulama terkait dengan lafaz la tusayyiduni fis shalah. Ada hadis katanya yang mengatakan la tusayyiduni fis shalah. Janganlah kalian mensayyidkan saya di dalam salat. Ini hadis ini maudhu, hadis palsu. Bahkan ada kesalahan juga dalam lafadznya, harusnya la tusawwiduni. Jangan kalian mensayyidkan aku dalam salawat. Ya, walaupun secara makna ya itu mendukung pendapat kita tadi, akan tetapi hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Baik. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga hal yang diingatkan Syekh di sini, ya, bahwa sebagian orang yang sholat terkadang di dalam tasyahudnya atau di dalam salawatnya dia menggabung antara satu salawat dengan salawat yang lain. Dan ini kekeliruan kata beliau. Ketika menggabung satu salawat dengan salawat yang lain. Beliau sebutkan di sini, kebanyakan orang sholat ketika dia bertasyahud di dalam sholat, lafaz salawatnya begini. Kata beliau di sini sebutkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini banyak begitu kan? Dan ini kata beliau keliru lafaz salawat seperti ini. Keliru yang seperti ini. Kenapa? Karena ini menggabung antara satu salawat dengan salawat yang lain. Ya, tuntunan Nabi yang benar, kita ucapkan salawat sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi pada masing-masing riwayat, bukan dengan cara menggabung. Bukan dengan cara menggabung. Jelas ini? Nah, ini sebagian dari kita suka menggabung ya, sama seperti di awal-awal pernah kita sebutkan tentang membaca doa iftitah. Kaum muslimin juga atau sebagian kaum muslimin menggabung doa tasyahud di situ, yaitu Allahumma barik apa? Bagaimana tasyahudnya? Apa namanya? Bagaimana iftitahnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya. Ini penggabungan. Ini keliru yang seperti ini. Yang benar harusnya dia satu-satu saja. Ketika membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di situ, titik. Jangan dia tambah lagi. Kalau dia tambah berarti dia gabungkan, itu keliru. Paham? Sebab Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ini doa iftitah sendiri, sementara wajjahtu wajhiya ini iftitah sendiri. Jadi tidak digabung. Jelas ini? Nah, dalam salawat juga begitu, orang menggabung. Nah, bacaan tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini penggabungan antara dua lafaz salawat. Salawat yang pertama berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya ada berapa kali? Ada 2 kali. Yang kedua, ini yang digabungnya dengan yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Lihat, an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beda kan? Beda. Kalau dia membaca yang ini saja benar. Iya, tapi jangan dia gabung seperti yang pertama tadi. Jelas ini? Nah, ini kekeliruan kalau dia menggabung, karena tidak ada lafaz penggabungan seperti ini dalam riwayat. Ini para sahabat saja tidak menggabungkan, ya kan? Para sahabat saja tidak menggabungkan, padahal mereka yang paling paham. Nah kita yang datang belakangan kemudian menggabungkan. Ini kekeliruan. Jelas ini ya kawan. Nah, sehingga lafaz salawat itu jangan digabung-gabung.
Silahkan membaca yang pertama tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan baca itu. Atau dia baca lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ini sahih juga. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dia baca sendiri. Paham ini? Ini boleh yang seperti ini. Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Sehingga jangan dia gabung. Jangan dia gabung dalam bacaan-bacaan salawat tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. InsyaAllah ta'ala ada beberapa hal yang lain yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau imam salam, apa kita mengikutinya juga Pak? Kayak begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekalian imamnya bapaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Boleh dia Assalamualaikum warahmatullahi imam gitu kan. Kemudian dia Assalamualaikum warahmatullahi imam Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian dia ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Atau dia selesaikan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia juga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dilarang itu kalau mendahului imam. Yang dilarang kalau mendahului imam. Nah, kalau dia selama dia masih di belakang imam silahkan, tidak ada masalah. Sama dalam membaca bacaan Al-Fatihah, ya kan? Boleh dia baca nanti di akhir, ya. Selesai imam baca Al-Fatihah, dia ikut baca Al-Fatihah. Setelah selesai, boleh juga lafaz per lafaz. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang dilarang itu kalau sampai mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ya. Ya. Ya, nah, lafaz riwayat yang tadi disebutkan oleh Pak Haji tadi, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, itu riwayat yang paling sahih dalam doa iftitah menurut ulama Hanabilah. Bahkan Imam Ahmad mengunggulkan doa iftitah itu. Itu yang paling utama kata beliau. Nah, itu yang paling utama kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan itu juga sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sebutkan terkait dengan doa iftitah macam-macamnya, ya, bisa Allah berkabira, Allahumma ba'id baini inni wajjahtu wajhiya, termasuk juga subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk dan seterusnya. Nah, itu juga sahih dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Nah, ya. Nanti pembahasan itu nanti akan kita bahas terkait dengan masalah menunjuk. Insya Allah akan kita bahas masalah menunjuk. Ini termasuk juga nanti masalah menggerakkan. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian ketika ada orang yang tasyahudnya kemudian dia tangannya agak turun, apakah harus diluruskan? Ini juga akan kita bahas. Insya Allah ya di pertemuan yang akan datang. Nah, sudah azan kah? Ya. Perpindahan takbir, banyak kasus yang ada perpindahan takbir itu di awal sehingga menyebabkan karena makmum lebih dulu daripada imam, dan ada juga yang di akhir. Yang benar itu yang benar. Perpindahan takbir, maksudnya? Bukan takbir takbirnya dari mau sujud atau dari sujud ke duduk tadi. Ya, kenapa? Yang benar itu di awal atau di akhir? Taib. Sudah pernah kita jelaskan terkait masalah itu. Ya, yang benar dalam hal tersebut hendaknya dia menselaraskan antara bacaan dan gerakan. Jadi ketika dia mau ruku, Allahu Akbar sambil ruku. Jangan dia ucapkan Allahu Akbarnya ketika masih berdiri. Dan jangan juga dia mengucapkan Allahu Akbarnya ketika sudah ruku. Itu keliru. Nah, tetapi dia ucapkan selaras. Jadi ucapan Allahu Akbar sambil turun, ucapan Allahu Akbar sambil naik. Itu yang benar. Dan pernah kita bahas dalam masalah ini, termasuk kekeliruan ketika dia mendahulukan ucapan takbirnya atau melambatkannya.
Nah, yang boleh itu ketika takbiratul ihram saja. Nah, ketika takbiratul ihram kita sudah pernah sebutkan juga boleh dia bersamaan ya Allahu Akbar, boleh juga Allahu Akbar dulu baru angkat tangan, boleh juga Allahu Akbar dulu angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Nah, itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk takbiratul intiqalnya itu bersamaan, selaraskan antara gerakannya dan bacaannya. Nah, wallahu alam, mungkin itu aja ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.